gitu. Itu cermin ajaib ya teman-teman semua gitu. Nah, jadi kebalik, aplikasi penerapan ilmu MR diterapkan ke orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Ya, ilmu MR untuk kita. Yang mau baik itu kita. Semua orang lain adalah ujian untuk kita, bahan kita. Katanya sudah belajar terumbu karang, ya kan gitu. Kok pada saat dikasih ujian begitu, yang terucap tidak disiplin kata, bikin perisai baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Allah Sadiqul wa'lil amin waghfir li kulli dzunub wastur li kulli urab wakshif li kulli kurub wakfi azal mu'zin thumma salatu wassalam ala syafi'il alam wal ali ni'mal kiram wassabi wa tabi'in. Baik, Aibuna, seperti biasa kita akan tampilkan dulu program-program Yayasan Khairul Zikin. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube, sudah ada beberapa. Dan di Zoom ada Pak Ardiansyah, ada Bu Eka Ayu, ada Ibu Eli, Ibu Fatma, Ibu Hajah Nurhayati, Ibu Iis dari Bandung, Ibu Iyah dari Serang, Ibu Juli, Ibu Musayada, dan banyak ya dari berbagai daerah. Baik, akan saya tampilkan mohon maaf. Ya, berikut program-program Yayasan Khairul Zikin. Dengan yang pertama itu program wakaf. Terdiri dari program wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Zikin. Ini kita sudah berjalan 1 tahun ya. Komitmennya 1 juta per orang dan bisa dicicil 50.000 per bulan. Dapat pula ditunaikan lunas 1 juta rupiah langsung dan bisa berulang ketika sudah lunas bisa menunaikan wakafnya kembali. Informasinya di admin Yayasan Khairul Zikin di 0812 1110 2015. Kemudian program wakaf pesantren, ini program wakaf reguler ya untuk tanah dan bangunan. Ini 3 juta per meter persegi. Dan dia bisa dicicil juga 50.000 per bulan dan bisa berulang juga ketika sudah lunas bisa menunaikan wakaf kembali. Informasinya di Mas Robi di 0856 9278 3635. Dan ini program Wali Asuh Santri, kesempatan untuk ayah bunda untuk mensupport santri pesantren Khairul Zikin secara khusus. Jadi nanti dipilihkan anaknya mensupport kebutuhan santri secara bulanan dengan nominal tertentu dengan komitmen waktu tertentu. Dan, ini nanti sesuai dengan pesan Ustadz Nasrul kita, didik anak orang lain menjadi solih, maka Allah akan didik anak kita. Informasinya di 0857 7247 8278. Ini nomor khusus untuk program Wali Asuh. Kemudian ini support kebutuhan santri secara umum, sedekah kebutuhan santri, donasi santri.
untuk sarana belajar, untuk kebutuhan makan santri, dan untuk kegiatan-kegiatan di pesantren. Bisa di rekening yang tertera, atau silahkan di save QRIS-nya. Untuk informasi bisa di admin kami di 0812 11102015. Kemudian untuk zakat, bagi ayah bunda yang memiliki simpanan harta, ataupun simpanan emas yang sudah tersimpan 1 tahun, ini bisa tunaikan zakatnya melalui Yayasan Khairul Razikin. Untuk batasannya atau batas berat emasnya dan batas nisab dan haulnya itu bisa dikonsultasikan ke 0812 11102015, atau bisa lebih jelasnya di tabel yang tertera ini. Dan untuk kemudahan lainnya, kita bisa salurkan donasi melalui website kami di khairulrozikin.id. Di sana ada program-program dari Yayasan Khairul Razikin untuk pesantren, bisa langsung klik dan ikuti instruksinya untuk berdonasi. Gitu. Mulai dari sedekah subuh, wakaf, sampai zakat ada semua di website kami. Dan jika masih ada yang ingin manual juga bisa. Misal, Mas saya maunya masih bisanya yang manual ke rekening biasa. Nah, ini ada. Silakan di foto, dicatat, ataupun di screenshot layarnya. Ada ini 3 program utama kami: wakaf, support pesantren atau donasi santri, dan zakat. Informasinya di admin kami di 0812 11102015. Dan bagi ayah bunda yang ingin bergabung menjadi pejuang askar, bisa askar ini ambil zakat Khairul Razikin ya. Jadi berjuang untuk bersama menciarkan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf, mengajak orang-orang untuk berziswaf di Yayasan Khairul Razikin. Untuk benefitnya, nanti para pejuang askar atau fundraiser ini berhak mendapatkan ujroh senilai 8% dari omset infak dan zakatnya. Untuk pendaftaran bisa mengunjungi website kami di khairulrozikin.id, klik pejuang askar, atau hubungi admin kami di 0812 11102015. Dan terakhir, follow akun-akun media sosial kami di Telegram, Instagram, YouTube, maupun di TikTok. Sana terdapat banyak informasi terkait program-program yayasan ataupun kegiatan-kegiatan santri pesantren Khairul Razikin. Ya, itu tadi program-program dari Yayasan Khairul Razikin, program-program kebaikan, ladang amal gitu ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bersedekah. Ya, sesuai tema dengan pagi hari ini, kita temanya sedekah sembunyi-sembunyi, itu lebih tepat untuk menarik keajaiban. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini bahkan jelas di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayatnya jelas, saya bacakan ya, di Al-Baqarah ayat 271 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. In tubdus sadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Wa yukafiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sedekah sembunyi-sembunyi itu dijelaskan dalam ayat ini, itu lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Dan dengan sedekah sembunyi-sembunyi ini, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita gitu. Dan Allah lebih mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi kalaupun sembunyi-sembunyi, Allah lah yang maha tahu. Begitu. Luar biasa bukan? Nah, selengkapnya kita akan simak sharing ya tentang sedekah sembunyi-sembunyi ini. Kenapa dia bisa lebih cepat menarik keajaiban ya. Nanti akan dijabarkan oleh Ibu Dia Puspiwati yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Bu Dia. Masih di mute Bu Dia. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Bu Dia. Baik, baik, saya sapa ya semua sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom dan juga di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali pagi ini bisa sharing lagi. Wah, hari ini rutin banget ya, tiap Selasa ada. Seneng ya kalau tiap Selasa ada, bisa jumpa, bisa tambah sharingnya ya gitu. Karena saya bersyukur banget diberi waktu tiap Selasa, jadi sedikit-sedikit ya pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman yang saya alami bisa ditularkan, bisa dibagi kepada semua sahabat. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman yang eh, apa tidak banyak ya, tetapi mudah-mudahan manfaat ya. Ini bisa berguna bagi teman-teman dalam praktek bab sedekah ini ya gitu. Karena teman-teman semua di dalam keluarga JKRI Yayasan Khairul Razikin Indonesia, kita pengen banget ya semua yang sudah kebaikan-kebaikan Anda untuk mensupport pesantren ini ya, ini mendapatkan balasan dari Allah ya, berupa keajaiban-keajaiban yang di luar nalar gitu loh ya, yang harapan-harapan keajaiban-keajaiban yang di luar yang kita harapkan ya, di luar ekspektasi kita, di luar keinginan kita ya gitu. Nah, pengen banget kan pada saat kita itu bersedekah ya, Allah kan janji ya di dalam Al-Qur'an, kita kalau bersedekah itu dibalas sama Allah berkali-kali lipat gitu ya. Tetapi kok seringkali udah rutin sedekah, Bu Dia, persoalan saya nggak selesai-selesai. Udah, Bu, ada yang ketawa ngikut gitu, kelihatan. Ada yang udah sedekah, sedekah subuh tiap bulan, tiap pagi, Bu Dia. Kan YKRI tiap pagi nge-share tuh flyernya untuk sedekah subuh ya, tiap subuh rajin admin yang nge-share gitu kan, ngingetin kita gitu. Tapi kok rasa hati nggak tenang gitu kan, rasa hati ada nggak nyaman gitu kan. Nah, teman-teman semua ya gitu, saya masuk dulu di dalam hati yang nggak nyaman ya. Hati yang tidak nyaman, apapun penyebabnya, itu berarti hatinya nggak bersih. Kan di yang bab kemarin Selasa lalu, kita udah sampaikan bahwa pada saat rumah itu bersih, rapi, indah, wangi, penghuninya nyaman. Ya, pada saat kita ke satu tempat, restoran atau hotel atau di mana, indah, bersih, rapi, wangi, ya, itu nyaman. Ya, betul. Nah, sama dengan jiwa kita, hati kita. Pada saat hati kita indah, bersih, wangi, ya, itu nyaman gitu kan. Kok hatinya galau terus, pikirannya nggak nyaman, berarti ada yang tidak indah di dalam hati kita, ada yang tidak bersih, ada yang nggak rapi, ada yang nggak wangi. Indah, bersih, rapi, wangi. Ayo coba ketik 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 ketik. Indah, bersih, rapi, wangi. Ya, pengajian dengan serius-serius amat ya, malah belum, malah pikirannya ketutup gitu ya. Jadi indah, bersih, rapi, wangi itu di semua aspek kehidupan kita. Bahkan diri kita sendiri harus selalu indah, bersih, rapi, wangi, sehingga indah dilihat oleh semua orang ya gitu. Lihat aja udah seneng. Siapa yang seneng lihat saya pagi ini? Katakan saya. Iya. Berarti alhamdulillah dengan tampil indah, bersih, rapi, wangi aja saya udah menyenangkan semua orang. Ya, menyenangkan orang, muliakan, bahagiakan orang lain. Itu kan ngambil titipan rezeki. Ya, itu kan sama dengan terumbu karang. Ya gitu. Jadi terumbu karang itu nggak cuma sekedar ngasih temen kue biar dia senang, ngasih temen bantuan biar dia senang. Jadi kan diri kita indah, bersih, rapi, wangi, itu udah nyenengin orang. Ya betul nggak? Kita kejauhan ya merefleksikannya. Ya kita harus ngasih apa lagi, saya nggak punya, Bu Dia, mentok ya, pemikirannya pendek gitu. Coba out of the box ya, keluar semua dari box, dari cangkang mutiaranya, keluar ya, kata keluar dari tempurung ya, lihat dunia keluar, bahwa dengan mempersiapkan diri kita indah, bersih, rapi, wangi, itu aja bikin orang senang. Ya gitu, seneng, apalagi dihiasi senyuman yang mereka karena bahagia, cie. Kok jadi ketawa terus sih? Ya gitu. Nah, jadi teman-teman, kok ada hati yang nggak nyaman, berarti ada yang tidak indah, tidak bersih, tidak rapi, tidak wangi. Nah, tidak indah, tidak bersih, tidak rapi, tidak wangi, ya kenapa? Karena ada kotoran di dalam hati kita, di dalam jiwa kita yang namanya kesalahan atau dosa atau perisai rezeki. Wah, sampai di sini klik ya. Gitu.
Nah, jadi teman-teman ya, Bu Dia seringnya itu tiap kajian belum nyampe paham udah selesai 1 jam ya, udah belum sampai tanya macam-macam udah selesai gitu kan. Makanya saya rajin tiap tiap Selasa ya dikit-dikit. Kalau yang mau langsung tuntas ya sampai apa itu namanya? Merapikan pola pikir, merapikan pemahaman sampai actionnya, sampai prakteknya, sampai terjadi keajaibannya, ibu-ibu mampir aja ya di wanitaajaib.com ya, teman-teman. Saya membantu teman-teman di sana ya untuk juga membawa teman-teman bagaimana sedekah yang berkah ya, gitu ya. Nah, jadi sahabat semua, saya lanjutin ya. Nggak nyaman itu karena ada yang nggak indah, nggak wangi, nggak bersih, nggak rapi. Kalau di dalam jiwa kita, apa itu Budia? Dosa-dosa kita. Makanya kalau ada hati nggak nyaman, berarti ada dosa. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman, jangan diikuti nggak nyamannya. Segera aja ambil sapu, pel, ya sikat untuk ngebersihin. Ya gitu. Nah, ngebersihin jiwa, ngebersihin pikiran, sapu, pel, sikatnya apa? Gitu ya. Alat lapnya apa? Yaitu ambil wudhu, gelar sajadah, dirikan salat taubat, bersihkan hati, ya gitu. Minta ampun sama Allah, gitu kan. Budia udah sering salat taubat, seperti yang disampaikan Ustadz Nas, 1 dosa 1 salat taubat, ya, seperti taubaholik yang disampaikan oleh Budia juga, gitu kan. Tapi kok masih nggak tenang juga? Maka mari kita tambahkan fasilitas Allah, yaitu bersedekah. Ya gitu. Nah kan sudah Budia tadi tiap Jumat udah sedekah Jumat berkah, tiap subuh udah sedekah meskipun cuma 10.000 20.000 tiap subuh Budia. Nah mari kita sekarang kaji nih ya, kita mau cerdas dalam mengamalkan ya, kita mau sekali ngamalkan itu dapat semua gitu ya. Oke, saya tahu kok, saya juga begitu. Kita kan makhluk serakah. Nggak cuma mau pahala kan, mau juga dihapus dosanya ya, supaya perisainya lepas. Maka teman-teman semua, ya, kita perlu mengkaji ayat yang tadi disampaikan oleh Mas Khalid, bahwa sedekah yang tampak itu baik daripada nggak bersedekah. Ya, kemarin ada usulan, Bu, judulnya gini aja, Bu. Sedekah diam-diam lebih baik daripada diam-diam tidak sedekah. Sedekah baik-baik itu lebih baik daripada diem-diem tapi nggak sedekah. Ekornya kok ngatain orang ya? Agak boleh gitu. Itu tidak merawat terumbu karang. Akhirnya diubah ya judulnya ya. Sedekah diam-diam ya, lebih lebih dahsyat, menarik keajaibannya gitu ya. Nah, ini ternyata diteguhkan oleh ayatnya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 ya tadi ya. Ya gitu, bahwa sedekah yang ditampakkan atau sedekah yang tampak itu baik ya, tetapi lebih baik sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau diem-diem. Seperti kita kajian hari ini, diem-diem ya, rahasia hari ini, jangan kasih tahu orang lain, padahal udah siaran di YouTube ya. Padahal udah siaran di YouTube, diem-diem ya, gitu. Nah, jadi artinya adalah ya, pada saat kita sampai di kondisi nggak nyaman sekali, ya, mungkin ya ketidakmampuan kita mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga kita dikuasai oleh kemelut ini, ya, kemudian kita nggak kuat menahan derita atau menahan kondisi nggak nyaman ini, ya. Jadi akhirnya sholat tobat kita nggak kusuk, ya keingetan galaunya itu luar biasa, rating 10. Nggak nyaman terus, ya. Kemudian udah sedekah tapi kok nggak bikin nyaman hati. Berarti, wow, perisainya besar sekali mungkin ya, sampai nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, yuk kita ambil janji Allah di ayat ini. Sedekahlah dengan sembunyi-sembunyi, sedekahlah dengan diam-diam, yang tahu hanya Anda dan Allah. Ya, dan Mas Khalid. Oh enggak ya. Oh enggak ya. Yang tahu hanya Anda dan Allah. Mungkin tiba-tiba di jalan Anda ketemu seorang nenek-nenek atau ketemu seorang yang mungkin belum makan gitu ya. Anda kasih aja, nggak perlu pakai apa-apa. Ngasih-ngasih aja. Itulah sedekah diam-diam. Ya, gitu. Bukan karena tahu ilmunya, tapi ada panggilan hati, langsung kasih, nggak usah mikir apa-apa. Allah menyaksikan.
ya. Nah, sedekah diam-diam biasanya dilakukan tanpa motivasi apapun selain hanya ingin saling berbagi, tulus memberi, ya. Allah menyaksikan. Di ayat tadi disampaikan bahwa Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan jadi teman-teman itu lebih powerful, ya gitu, lebih powerful. Bu, kalau sedekah diam-diamnya lewat JKRI gimana? Ya udah, link siswa dari semua askar yang sudah nyampe di dalam WA Anda, ya. Jadi banyak nih para askar yang lagi membantu saya, ya, untuk nge-share link siswa. Nah, Anda langsung aja isi link itu, tiap hari isi, nggak perlu pengumuman ke siapa-siapa, itu udah sedekah diam-diam. Ya teman-teman, kalau bisa nge-link sendiri, ngisi link sendiri, nggak usah pakai minta bantuan askarnya, itu sangat diam-diam sekali sehingga tidak ada yang tahu, ya gitu. Namun bila mana Anda belum familiar, belum mampu atau belum terbiasa untuk ngisi link sendiri, nggak apa-apa, dibantu oleh para askar. Dan askar Anda adalah binaan saya. Askar-askar ini amil zakat Khairul Rozikin ini, ya, dibina dan dibersamai terus, diarahkan terus untuk membantu, ya, menjadi tangan-tangan Allah, menjadi prajurit-prajurit Allah. Artinya sudah mengerti bahwa yang dilakukan ini untuk Allah, ya, sehingga tidak perlu manusia lain tahu, ya, hanya antara Anda, askar, dan Allah, ya gitu. Jadi Khairul Rozikin Indonesia, yayasan ini juga, ya, YKRI ini juga sudah mempertimbangkan dan juga memberikan solusi gitu bagi teman-teman yang ingin sedekah diam-diam, ya gitu ya. Bu, kalau kalau di kota amal masjid terdekat boleh nggak? Boleh saja, ya boleh saja teman-teman gitu. Nah, khususnya buat kita yang di YKRI sebaiknya ke YKRI. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki visi yang jelas, ya, visi yang jelas, ya, untuk memakmurkan pesantren, ya. Teman-teman bisa lihat santri putra yang ada di belakang saya ini jumlahnya sudah hampir 200 orang, ya. Dari mana supportnya? Dari semua kebaikan hati teman-teman yang diam-diam, ya, ngisi link transfer link ke YKRI diam-diam, ini sudah dirasakan manfaatnya oleh para santri, ya gitu. Mudah-mudahan dengan mengubah cara, ya, yang kemarin tampak sekarang menjadi lebih diam-diam, ya gitu, lebih sembunyi-sembunyi. Allah tahu, ya, Allah Maha tahu gitu kan. Ini membuat lebih banyak rezeki datang karena kalau sedekah tampak itu Allah memberikan kebaikan. Artinya memberikan tambahan pahala. Allah tak pernah ingkar janji. Pasti sedekah Anda dibalas dengan pahalanya Allah. Ya, berupa perlipatan-perlipatan rezeki, ya, apapun bentuknya, wallahu alam, ya gitu. Nah, apabila rezeki yang diam-diam, ya, Allah tambahkan satu fasilitas. Pahalanya tetap dapat, berlipat-lipat juga sesuai dengan janjinya Allah. Dan Allah tambahkan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan sebagian dari dosa-dosa kita. Wow, berarti setiap kali share, transfer, diam-diam ke JKRI, ada sebagian dosa-dosa kita yang dihapuskan oleh Allah. Dosa itu perisai, penghalang rezeki. Dosa itu adalah kotoran yang bikin hati nggak nyaman, pikiran nggak nyaman, jiwa nggak nyaman. Maka Allah kirimkan tukang angkut sampah pikiran. Allah bagaikan ngirimkan tukang angkut sampah pikiran, sampah hati, dicakup gini, ya, akhirnya lebih bersih, lebih tenang. Wah, alhamdulillah, ya, sampahnya udah diangkut, nggak bau lagi, nggak mengganggu pemandangan lagi, ya. Jadi akhirnya hatinya lebih bersih, ya gitu. Jadi teman-teman sampai di sini dapat dapat kliknya, ya gitu. Yang udah sholat taubat rajin, alhamdulillah. Semoga semua ritual taubaholiknya membuat Allah berkenan melepaskan perisai-perisai kita, ya gitu. Kemudian sedekahnya selama ini sudah mantep banget, top BGT, ya. Top banget, ya. Kita tingkatkan lagi kualitasnya hari ini. Ya, kualitasnya semakin tidak terlihat, semakin diem-diem, semakin ada fasilitas tambahan, yaitu lepasnya perisai. Ya, itu dijanji Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 271 tadi, ya gitu, bahwa dihapuskan sebagian perisainya.
Ya teman-teman semua, gitu. Lepas satu perisai aja datang satu uang merah. Kalau lepas banyak perisai, berapa banyak uang merahnya datang, Ci? Kalau dia mau uang merah langsung wah, ya. Nah, jadi teman-teman semua, yuk mulai semangat untuk meningkatkan kualitas. Yang sudah istiqomah mulai waktunya meningkatkan kualitas, ya gitu. Saya ada sharing ya teman-teman. Saya ada sharing bila mana ya saya itu tergerak hatinya, saya tidak akan izinkan ini diketahui oleh orang-orang bahkan terdekat saya karena saya nggak mau kecampur niat saya. Ya, satu ilustrasi emas 24 karat murni 99,9% fine gold ya, emas murni ya, berarti nggak ada campuran, makanya harganya tinggi banget, betul betul ya, gitu. Nilai ibadah kita ya, kalau fine gold 99,9% murni untuk Allah, tidak boleh diketahui siapapun ya gitu. Nilai pahalanya gede, bahkan dijanji tadi di surat Al-Baqarah 271 akan ditambahkan, yaitu dihapuskan kesalahan-kesalahan sebagian dari dosa-dosa kita. Wah, keren ya. Jadi nilainya sedekah yang diam-diam itu besar sekali karena murni hanya Allah yang tahu. Nah, ya gitu. Gambarannya gitu. Jadi sedekah kita dinilai mahal sama Allah, yaitu dengan disertakan penghapusan dosa di atasnya, gitu ya. Nah, contoh, kalau emas yang sudah dicampur turun kadarnya jadi 22%, 22 karat ya. Supaya apa? Untuk perhiasan. Maka nilainya mulai turun, betul? Gitu. Lalu dari 22% dulu perhiasan, sekarang turun jadi 18% karatnya. Gitu kan? Turun supaya masyarakat berdaya beli gitu. Jadi kadarnya hanya 18%. Lalu turun lagi, sekarang lebih banyak yang 16% buat perhiasan. Ya gitu. Lebih banyak tembaganya daripada emasnya untuk perhiasan-perhiasan gitu ya. Makanya kadang-kadang gampang pudar gitu ya. Tapi emas baik gitu kan, logam mulia, tapi kecampur gitu kan. Jadi nilainya mulai rendah lagi gitu ya. Sama dengan ibadah kita. Kalau ibadah udah mulainya kecampur, kecampur dengan hawa nafsu ya, kecampur dengan kayaknya pengen ngapal Quran gitu kan, kayaknya kepengen ngapal Quran supaya dapat ridhonya Allah, tapi kecampur ambisi. Ambisi, kenapa yang sana udah kok saya belum, ambisi supaya kelihatan sama. Jadi kecampur supaya bisa dilihat orang ya. Akhirnya bukan lagi 100%, akhirnya sama-sama hafal Qur'annya, tapi nilai ibadahnya, harganya apa nggak tinggi ya gitu, nilai keberkahannya nggak tinggi gitu ya. Nah, alat ukurnya itu bisa diukur dari, dilihat dari keberkahannya. Orang-orang yang biasa bermain diam-diam atau beribadah secara diam-diam biasanya tiba-tiba hartanya banyak ya, karena itu pandai menjaga ya, karena dijaga oleh Allah ya gitu ya. Ada banyak yang dititipi banyak, bocornya banyak ya, ada. Jadi kayaknya kurang barokah. Tapi ada yang istiqomah aja dikit-dikit tapi lama-lama menjadi bukit ya, karena bukan karena nggak dibelanjakan, tapi lebih ke Allah tuh menjaga. Allah turut menjaga sehingga harusnya keluar banyak tapi dijaga Allah, jadinya keluarnya nggak banyak ya, karena sebagian dicukupi Allah dengan cara lain yang kita tidak sangka-sangka ya gitu. Nah, jadi ini adalah bagian dari meningkatkan kualitas teman-teman ya. Makanya kayaknya eh, nggak terlalu yang gimana ya, ibadahnya biasa-biasa aja, tapi kok berkahnya besar ya, tapi kok ajaib banget hidupnya ya. Nah, ini bisa jadi karena senantiasa bersedekah dengan cara diam-diam. Namanya diam-diam nggak ada orang tahu kan. Kita lihat aja tanda-tandanya. Apakah ajaibnya luar biasa gitu ya. Orang-orang yang keajaibannya luar biasa, ya hidupnya biasanya givingnya luar biasa teman-teman. Ya gitu. Memberi tanpa syarat. Nggak pakai embel-embel. Memberi saja karena Allah menyaksikan ya gitu. Nah, ada satu kisah lagi ya tentang rezeki atau tentang rezeki dahsyat yang datangnya dari sedekah diam-diam ya teman-teman gitu. Nah, sedekah diam-diam itu berarti kan nggak ada yang tahu ya
gitu, nggak ada yang tahu ya. Nah, sedekah dalam bentuk pertolongan, jasa-jasa kita itu juga sedekah, ya, gitu. Jadi kalau kita nih mau nolongin orang, kita mau nolongin Mas Khalid, ya, terus kita publikasi, aku loh yang nolongin Mas Khalid, berarti kan nggak diem-diem ya, ya, gitu. Udah gitu, kok Mas Khalid nggak pernah ucapkan terima kasih kepada aku ya? Gitu ya. Suatu ketika Mas Khalid wan prestasi atau ngecewain saya gitu ya, dia nggak sadar ya, dia nggak inget ya jasa saya nolongin dia. Ini kan pertolongan, ini sedekah loh teman-teman, ya kan? Sedekah kita, sedekah tenaga kita kepada orang lain, gitu kan? Emang nih Mas Khalid ini tidak tahu berterima kasih, sudah tak tolong, sudah tak kasih ini, sudah tak perjuangkan, sekarang malah nggak tahu terima kasih sama sekali, gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang sedekahnya ditampakkan. Dan sedekahnya ingin balasan manusia, sehingga yang diharapkan adalah ucapan terima kasih, gitu ya. Nah, seharusnya kan begitu Bu, jadi orang baik, gitu ya. Gitu. Jadi orang baik itu yang mau baik kita, Bapak Ibu. Jangan tuntut orang lain menjadi baik, ya. Gitu. Nggak ada urusan sama orang lain. Kita kepada Allah, kita wajib baik. Kita kepada orang lain baik. Orang lain kepada kita, itulah ujian. Ya kan gitu. Semua orang lain adalah soal ujian Allah kepada kita, gitu ya. Jadi orang lain bebas ya Bu ngapa-ngapain kepada kita, bebas karena semau-maunya Allah menggerakkan orang lain terhadap hidup kita. Makanya kita harus menabur yang baik supaya kita menuai yang baik, kan gitu. Cermin ajaib ya, gitu. Nah, so teman-teman semua, kenapa ya? Kenapa ini tadi menjadi pamrih minta terima kasih karena bukan ke Allah. Ya, ini sedekah yang ditampakkan, gitu. Sedekah yang ingin berbalasnya terima kasih. Kan dia ya, cukup terima kasih aja saya sudah lega kok. Ini nggak pakai loh, nggak terima kasih sama sekali loh ke saya, gitu kan. Padahal saya nggak minta balasan apa-apa loh. Saya tuh cuma mau, ya udahlah ngomong terima kasih aja saya udah lega, gitu kan. Ya, jadi teman-teman ini mungkin tidak paham ya, tidak paham. Ketulusan kita itu pasti diuji sama Allah. Ya, Mas Khalid, saya mau ngasih Mas Khalid ini, saya ikhlas loh, gitu ya. Saya ikhlas loh, saya ikhlas demi Allah, saya ikhlas. Ya, kata Allah, oke, saya belum mau terima sebelum saya uji kamu. Wah. Langsung datang ujian dari Allah. Dipikirnya Mas Khalid tidak ingat sama sekali dengan kejadian itu dan tidak berterima kasih sama sekali. Apakah tetap ada kata ikhlas itu di dalam hati Anda, ataukah mengharap Mas Khalid mengucapkan terima kasih? Ataukah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, ya, gitu. Jadi kebaikan kita kepada orang lain itu pasti diuji Allah, itu kesimpulannya, ya, gitu. Pasti diuji Allah. Sebelum Allah menerima kebaikan kita, ya Allah uji, gitu. Nah, terus alat ukurnya gimana Bu Dia? Gini, kalau sampai kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu orang lain tidak ingat, tidak terima kasih kepada kita, maka itu tanda pemberian kita sudah diterima Allah. Masya Allah. Kan pada saat kita berbuat baik, ya, contoh nih saya bawa semua jamaah wanita ajaib ya, tim penggerak ke pesantren, ya, bawa sedekah, bawa sembako, bawa semua kebutuhan anak santri, ya, kita kumpulin sampai berapa, 3 mobil datang ke sana, penuh penuh ya di mobil barang-barang untuk kebutuhan anak santri, ya. Kemudian pasti ada sebuah kalimat nih, semoga diterima Allah. Oke, sampai di sini dapat gambaran ya. Saat kita memberikan kebaikan pasti ada semoga diterima Allah, gitu. Nah, sebelum diterima pasti diuji sama Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan semua yang tidak bersih. Allah kasih rezeki ke kita aja bungkus permen dulu supaya ngasihnya rezeki bersih, apalagi kita mau ngasih ke Allah. Ya dong. Berdonasi, siswa, bersedekah, ini kan ngasih ke Allah kan? Betul nggak? Tapi dilewatkan hambanya, karena Allah tak di depan kita, ini Allah tak tampak, Allah maha lembut, maha halus. Tapi Allah menyaksikan. Disampaikan kepada anak santri, Allah bahagia. Ya gitu. Karena Allah tak butuh apa-apa. Gitu kan? Nah, jadi teman-teman, semua, makanya semua yang kita berikan akan kembali kepada kita. Kalau kita memberikannya kepada niatnya untuk beribadah kepada Allah, memberikan sesuatu kepada sesama manusia ini untuk beribadah kepada Allah, ini tujuan akhirnya,
ya teman-teman semua, maka keikhlasan kita, ketulusan kita, kemurnian niat kita kepada Allah akan mendatangkan yang sama, yaitu kemurnian Allah memberikan rezeki bersih kepada diri kita. Kan gitu. Ya, tapi kalau kita memberikan bantuan, pemikiran, jasa-jasa, pertolongan ataupun barang kepada seseorang untuk menyenangkan orang itu, ini terumbu karang yang salah kaprah. Perhatikan, terumbu karang yang prakteknya nggak tepat, muliakan, bahagiakan orang lain, betul. Tetapi tujuannya untuk menyenangkan Allah. Bila mana dia senang, alhamdulillah, pasti karena pasti Allah saya senang, kan gitu. Gitu ya. Jadi nggak sampai pada muliakan, bahagiakan orang lain. Gitu kan. Nah, ujungnya Allah. Gitu. Nah, bila mana diuji orang lain menerimanya nggak baik, gitu kan, nggak penting. Yang penting Anda sudah menyerahkan dengan segenap hati, dengan mau kecampur dengan belas kasihan, pamrih, dan apapun. Anda fokus ke Allah. Allah, Engkau menyaksikan ya Rob. Saya sudah serahkan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Nggak usah pakai ekor, tapi yang saya kasih tidak menyenangkan ya Allah. Nggak usah, Allah maha ajaib. Kan itu juga Allah menguji kita. Ya, dihadapkan cermin seperti itu, apakah masih ada rasa ikhlas itu? Masihkah ngerti yang namanya ikhlas itu? Ikhlas itu kayak bernafas, nggak inget dan tetap bahagia. Tadi udah nafas berapa kali? Nggak inget dan tetap bahagia kan? Itu. Nah, jadi teman-teman semua, sampai di situ. Pada saat tidak diterima kasihin oleh orang lain, berarti insya Allah sudah diterima Allah. Gitu. Ya, nggak usah gini. Ih, kok orangnya kok nggak MR banget ya Bu Dia? Dikasih sesuatu kok nggak makasih ya? Padahal kita udah jauh-jauh ke sini ya, kita malah digituin loh Bu Dia. Dia nggak MR ya. Maka yang nggak MR itu Anda. Yang nggak MR itu Anda. Ya, menilai, nuding, ngatain orang segala macem ya. Itu berarti kita ngomongin diri kita sendiri gitu. Itu cermin ajaib ya, teman-teman semua gitu. Nah, jadi kebalik, aplikasi penerapan ilmu MR diterapkan ke orang lain, bukan ke diri kita sendiri. Ya, ilmu MR untuk kita. Yang mau baik itu kita. Semua orang lain adalah ujian untuk kita. Bahan kita. Katanya sudah belajar terumbu karang, ya kan gitu. Kok pada saat dikasih ujian begitu, yang terucap tidak disiplin kata, bikin perisai baru. Ya, jadi teman-teman sampai sini klik ya, gitu. Oke. Nah, sahabat semua yang dimuliakan Allah, ya. Jadi sedekah itu sampai segitunya Bu Dia, iya, gitu. Semakin nggak ada yang terima kasih ke kita, semakin nilai ibadahnya 100% murni langsung diterima Allah. Nah, kalau kalau diterima kasihin, alhamdulillah, tapi itu tidak menambahkan kebahagiaan atau menambahkan kesenangan, enggak juga, biasa saja. Karena tujuan akhir kita bukan ucapan terima kasihnya, tapi diterima oleh Allah. Ya, teman-teman, gitu. Makanya senang banget ya kalau habis berbagi gitu ya. Lalu ada satu apa namanya kejadian gitu ya. Tiba-tiba kita nggak diterima kasihin, malah ketidakbaikin gitu ya. Itu kalau dari sisi saya pribadi ya, Masya Allah ya Rob, Alhamdulillah. Ini tanda perbuatan baikku waktu itu Engkau terima ya Allah. Karena saya ini tidak bersih, maka dibersihkan dulu seperti ini. Lalu saya ridho, lalu Allah terima. Ya, pada saat Allah terima, Allah jadikan itu barokah kembali lagi ke diri saya. Wow, keren. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Gimana sih rasanya bersedekah nggak diterima kasihin? Gimana sih rasanya berbagi sesuatu nggak diterima kasihin? Gimana sih rasanya sudah berjuang habis-habisan nggak dihargai, nggak diterima kasihin? Rasanya nikmat bukan? Senikmat, senikmat surga sebelum surga yang sesungguhnya ya gitu. Oke Mas Khalid, ini mungkin sharing singkat kita ya untuk teman-teman. Bila mana ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Dian, ada satu pertanyaan, apakah masih bisa? Iya, Dari Ibu Rika Safitri. iya. Assalamualaikum, Bu Dian, izin bertanya. Jika kita terenyuh melihat orang, ingin memberinya uang tapi tidak meminta-minta, misalkan marbot masjid atau ketemu orang tidak mampu, takut dia tersinggung karena memberinya sedekah padahal dia tidak meminta-minta. Bagaimana cara memberi yang baik, Bu, agar tidak tersinggung? Hmm, gini. Semua itu muaranya di hati ya. Semua itu muaranya di hati. Kalau mau memberi pikirannya sudah seperti itu, pasti tersinggung dan pasti tidak diterima. Itu langsung kembali ke LOP-nya. Gitu ya. Jadi makanya biasanya kalau saya itu menjaga hati itu penting. Makanya dalam memberi, memberi saja langsung, nggak usah kecampur pikiran gitu. Ya gitu, memberi aja langsung, nggak usah kecampuran begitu. Ya gitu. Kalau sudah ada campuran begitu, biasanya saya tarik, saya tidak jadi memberi. Gitu, karena energi yang saya pancarkan adalah energi yang mau memberi aja banyak mikir gitu. Galau, ya, energi galau gitu kan. Nah, dalam bab takut tersinggung, tersinggung itu terjadi apabila energi kita dengan tindakan kita tidak selaras. Itu pasti semua, bukan hanya dalam bab memberi atau sedekah, semua akan menimbulkan ketersinggungan. Ya, ini ada trainingnya ya, teman-teman. Jadi gimana itu maksudnya Budia? Gini, jadi selaraskan pikiran dengan tindakan kita, gitu kan? Nah, kita kepengen ada terenyuh gitu ya, lihat marbotnya masjid, ada terenyuh gitu, kepengen memberi, ya gitu. Kalau ini tips yang saya lakukan adalah, ya, saya akan dekati beliau dan saya akan ngomong, Pak, mohon izin, saya ingin berbagi, apa? Saya ingin menyampaikan ya, bukan berbagi, bukan berbagi. Pak, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah. Kemarin saya dapat rezeki. Boleh ya saya share ke Bapak ya, gitu. Mohon diterima ya Pak ya. Ini tanda syukur saya kepada Allah. Mudah-mudahan barokah. Jadi kayak saya tuh mau memberi, tapi bahkan saya yang mohon ridhonya untuk menerima, gitu ya. Nah, jadi itu indah. Tidak ada rasa nanti pas bapaknya tersinggung, dia pasti tersinggung beneran. Semua yang kita pancarkan di pikiran kita akan terjadi, ya, gitu akan terjadi. Kalau kita sudah sempat mikir nanti kalau dia tersinggung gimana, mendingan mundur aja, nggak usah dilakukan karena yang Anda pikirkan pasti terjadi. Gitu ya. Itu doain saya ya Pak ya, gitu. Alhamdulillah kemarin kok dapat rezeki. Semoga berkenan ya Pak untuk beli es anak-anaknya gitu ya. Titip ya Pak ya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi gimana? Ada lagi? Baik, berarti kembali ke hati Oh ya, Bu, iya, ya, tapi nggak bisa luruskan hati kita dimainin. ya. Iya, nggak bisa gitu. Bu dia padahal saya udah ikhlas loh, saya udah baik-baik, tapi kok dia tersinggung? Pasti sebelum memberi ada banyak syarat, ada banyak prasyarat, ada banyak pikiran yang akhirnya fine gold atau kemurnian sedekahnya itu tadi kecampur dengan hawa nafsu. Maka nilainya rendah. Sesuatu yang nilainya rendah tidak diminati oleh semua orang, gitu ya, dan tidak indah dipandangnya, gitu. Tapi yang sesuatu yang murni dijaga ini nilainya atau dijaga kemurniannya untuk kepada Allahnya, ya, niatnya untuk Allah ini, pasti ini akan bernilai mahal dan apapun bentuknya diserahkan kepada siapapun itu indah, gitu. Baik, dan jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah ya, dari hati yang was-was dengan hati yang ragu. Dan kita minta perlindungan kepada Allah agar hati kita diluruskan untuk niat bersedekah tadi. Gitu. Betul, itu juga harus dengan pertolongan Allah. Tapi atas kesungguhan kita menjaga hati. Ya, bagi yang kita sungguh-sungguh menjaga hati, Allah datangkan pertolongan. Akhirnya hatinya itu auto ya. Auto itu karena datangnya pertolongan Allah. Gitu. Ya, silakan. Baik, masih ada sekitar 5 menit. Satu pertanyaan lagi cukup, Bu ya. Oh iya, betul. 5 menit Baik, boleh. ini dari Ibu Rika Safitri sudah raise hand. Silakan Ibu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini tanya yang kedua, ini langsung ya. Begini Bu Dian, saya kan alhamdulillah kalau sedekah subuh itu insya Allah gitu kan Bu Dian. Saya bingung menyalurkan sedekah subuh saya itu kepada siapa dulu. Gini, sebenarnya suami saya itu kan lagi di PHK gitu, belum ada kerjaan dan alhamdulillah saya bekerja gitu. Jadi saya seperti apa namanya
ya memberikan uang-uang kebutuhan itu dari rezeki yang saya dapat dari Allah gitu kan. Ini apakah sudah termasuk sedekah ke keluarga atau kita perlu sedekah ke yang lain juga gitu Bu Dia, karena ya kebutuhan keluarga itu sekarang saya gitu Bu Dia yang memenuhi gitu. Oh ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Ya. Yang pertama ya Ibu, ini langsung izin sharing ya, gitu. Yang pertama, rezeki itu datang manakala hati kita senang. Saya lihat Ibu sedang tidak senang hati. Ini saja energi nutup rezeki, jangan ya, gitu. Nah, jadi harus senang hati karena husnudon billah ya, berbaik sangka kepada Allah. Rezeki suami istri itu satu, Bu. Percaya sama saya. Hari ini suami nggak dikasih kerjaan sama Allah, ya. Ibu semua uangnya dari ibu, ya gitu. Ntar kalau suami istri sama, memang cuma ya memang segitu, gitu ya. Jadi nggak perlu banget gitu, nggak perlu banget untuk sekarang kan dari saya semua. Coba nanti suami saya dapat kerja pasti tambah banyak, nggak gitu Bu. Konsepnya tidak begitu, ya gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham terhadap rezeki Allah, ya gitu. Kalau hari ini rezeki yang diberi ke ibu, sumbernya lewat ibu, itu bukan berarti kalau nanti suaminya dapat rezeki baru, kerjaan baru, sumbernya jadi dua, nggak gitu, nggak gitu. Saya nggak mau semua sahabat yang kenal JKRI dan bersama saya dalam pembinaan salah kaprah dalam menilai, memahami konsep rezekinya Allah. Suami istri itu rezekinya satu, istrinya nggak kerja pun rezekinya segitu. Suaminya kerja atau nggak kerja pun memang rezekinya segitu, ya gitu. Nah, contohnya jika tiba-tiba suami dapat kerja, tapi kebocorannya lebih banyak, sama saja ibu-ibu, ya, sama saja. Nah, jadi pikiran yang menyatakan bahwa hari ini kan kebutuhan dari saya itu harus ditaubatkan kepada Allah jika ibu benar-benar masih mengharapkan rahmat dari Allah. Ya Bu ya, ini menyinggung perasaan Allah. Maafkan saya ya. Maafkan saya kalau dalam pembinaan ini saya nggak ingin menghibur ibu, tapi saya lebih ingin menyampaikan apa yang hikmah di balik kejadian ini ya gitu. Nah, rezeki nggak banyak itu bukan karena suami nggak bekerja. Ya, gitu. Rezeki nggak banyak itu bukan karena suami nggak bekerja, gitu ya. Rezeki nggak banyak karena ada ya pikiran-pikiran tanda kutip ya teman-teman semua mengeluh, meminta belas kasihan, merasa terzolimi, merasa jadi korban, ya. Ini pikiran-pikiran yang sedang dalam kondisi meniadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu ya teman-teman semua. Nah, karena ibu-ibu semua pada saat ada rasa kok saya akhirnya yang jadi tulang punggung keluarga, gitu kan? Kok saya yang akhirnya sekarang menanggung? Masya Allah, ini singkat ceritanya segera gelar sajadah dan taubat karena ini pasti menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, pada saat sudah bertobat ya, lalu bersihkan hati ya. Kenapa sekarang saya ya sekarang ibu yang sedang dibentuk Allah untuk dimurnikan niatnya ya gitu kan, untuk bisa membersihkan perisai-perisai ini karena lelahnya bekerja itu melepaskan perisai. Ya, sedekah sembunyi-sembunyi itu melepaskan perisai. Ya gitu. Jadi pada saat setiap harinya kita sebagai wanita atau ibu rumah tangga kerja mati-matian sampai lelah ya, itulah yang dicari. Tidur sampai bleksek pules karena saking lelahnya, itulah yang dicari ya, supaya perisai-perisai kita lepas ya teman-teman semua, perisai-perisai lepas dan rezeki datang berlimpah ruah. Jadi saya senang mendengarkan sharing ini ya, tetapi buka rezeki mulai dengan bersyukur kepada Allah ya gitu, bersyukur kepada Allah gitu. Setelah bersyukur, sadari hari ini, cari jawabannya kenapa suami nggak kerja. Ini kalau masuk training saya kebuka semua ini Bu ya. Kenapa suami dikasih izin nggak kerja, gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, ini garpu talakan, gitu ya. Garpu talakan, ya Allah, gitu kan. Saya sadar ini semua ada peran dosa saya. Titipkan satu ayatmu ya Allah yang bisa kusikirkan untuk mengetahui hikmah di balik semua peristiwa ini.
ya, dan untuk mendatangkan pertolongan untukku. Lalu Allah akan jelaskan di dalam ayat itu apa yang terjadi, ya, yang sebenarnya sedang terjadi, gitu ya, gitu. Nah, jadi Ibu dalam hal ini bukan sedekah mana dulu, apakah uang ini, apa penghasilan saya ini termasuk sedekah untuk keluarga ataukah harus sedekah ke masjid? Ini pertanyaan yang belum perlu ditanyakan, ya Ibu-ibu ya. Tenangkan hati dulu, bersyukur dulu atas kondisi ini, lalu temukan jawaban kenapa Allah membuat suami tidak mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Pasti ada dosa istri nih Bu, ya. Kalau di wanita ajaib di treatment ini ya, ujungnya iya Bu dia saya pernah gini. Nggak apa-apa, tapi ya tugas saya menemani semua teman-teman pelan-pelan menjadi ajaib. Nggak apa-apa. Ya, saya dulu lebih parah dari Ibu, percayalah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, temukan jawaban apa maunya Allah dalam hidup kita, ya gitu. Sehingga suami kerja nggak kerja nggak ada pentingnya dalam hidup kita, rezeki tetap sama, ya. Suatu ketika saya juga ngalamin kok, ternyata sama saja. Akhirnya nggak perlu gimana-gimana Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini yang perlu dijaga dulu di sini ya. Ibu kalau butuh treatment khusus, Ibu bisa mampir ya ke wanitaajaib.com nanti, supaya kalau bahas singkat nggak bisa Bu, karena Ibu sudah mengalami ini bertahun-tahun dan tidak mungkin dalam hitungan 1 menit 2 menit saya memberikan alurnya, nggak bisa. Ya, ini harus lewat sebuah training yang mengurai pola pikir, menata kembali starting pointnya dari nol ini di mana, lalu perjalanannya menuju kemana, lalu sampai di titik mana Ibu akan mengalami pemulihan dalam spiritual. Nah, saat itu Ibu ketemu bagaimana polanya Allah mendatangkan pertolongan, sampai akhirnya hidup ajaib tanpa batas. Amin. Ya, gitu. Ya, saya doain ya Ibu diberikan kebahagiaan di hatinya, supaya pancarannya energi berlian ya, karena hanya dengan hati senang rezeki datang ya. Daripada meratapi nasib, mari kita ubah hati kita menjadi senang agar rezeki itu datang ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Rika Safitri ya. Baik, terima Ya, kasih Bu Rika atas intinya sudah ya pemaparannya, Mas Insya Allah. Khalid ya. Kita segera Iya, pembinaan askar ya. sudah. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir dan kepada Bu Dia atas sharingnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Selasa pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.